Bayangkan kakek dan nenek kita tidur berdesakan di tenda Mina, makan seadanya dan berjalan berkilometer di bawah terik matahari. Namun di saat yang sama, sosok yang seharusnya melindungi mereka justru diduga asik berbelanja di butik mewah Paris dan mengoleksi jam tangan seharga satu desa berangkat haji. Aset-aset gelap sang mantan Menteri Agama yang tak tercatat di LHKPN, dari istana rahasia hingga deretan mobil mewah yang dibeli dari air mata jemaah. Inilah wajah asli keserakahan yang bersembunyi di balik jubah suci. Hari ini kita tidak hanya bicara soal angka korupsi, tapi soal hati nurani yang sudah mati. Kita akan menguliti bagaimana triliunan rupiah dana haji diubah menjadi gaya hidup crazy rich yang memuakkan. Kontras antara penderitaan jemaah dan kemewahan sang mantan menteri ini adalah penghinaan nyata bagi keadilan. Mari kita buka tabirnya satu persatu. Kita mulai dari apa yang melingkar di pergelangan tangannya. Investigasi kita kali ini menyoroti hobi sang mantan menteri mengoleksi jam tangan mewah merek Swiss yang harganya mencapai miliaran rupiah per buah. Dalam beberapa foto yang kami kumpulkan, ia seringkali terlihat menggunakan seri terbatas yang nilainya setara dengan biaya haji 50 orang jemaah sekaligus. Yang sangat mencurigakan, koleksi jam tangan ini tidak pernah dilaporkan dalam LHKPN resminya. Diduga kuat, benda-benda mewah ini adalah gratifikasi atau tanda terima kasih dari para vendor hotel dan catering di Arab Saudi yang memenangkan kontrak dengan harga yang sudah di-markup. Setiap detik yang berdetak di jam tangan itu adalah waktu yang ia curi dari jutaan lansia yang setiap malam berdoa agar bisa segera berangkat ke Baitullah. Ini bukan sekedar perhiasan, ini adalah monumen keserakahan yang ia pamerkan secara telanjang di hadapan rakyat yang ia rampok. Penelusuran kita berlanjut ke sebuah kawasan elit yang dijaga ketat di Jakarta Selatan. Kami menemukan aset properti berupa rumah mewah bak istana yang diduga kuat dimiliki oleh sang mantan menteri melalui nama orang kepercayaan atau nomini. Rumah ini memiliki fasilitas yang sangat kontras dengan kondisi tenda jemaah di Mina, mulai dari kolam renang berlantai marmer, bioskop pribadi, hingga interior yang diimpor langsung dari Italia. Rumah ini dibangun dan direnovasi besar-besaran tepat saat skandal dana haji mulai memuncak di tahun 2021 hingga 2024. Sangat ironis, di saat jemaah haji kita mengeluh karena jarak hotel yang jauh dan fasilitas yang rusak, sang menteri justru membangun istana pribadi yang begitu nyaman. Dana yang seharusnya digunakan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah di Tanah Suci diduga kuat telah dialirkan untuk menyusun batu-batu kemegahan pribadinya di tanah air. Istana ini adalah saksi bisu betapa ia lebih memedulikan kemewahan keluarganya daripada nyawa jemaah yang ia pimpin. Di saat ia berpidato dengan nada religius meminta jemaah untuk sabar menerima kenaikan biaya haji, keluarganya justru asyik flexing tas-tas branded di Paris menggunakan uang yang diduga berasal dari uang pelicin proyek haji. Setiap sen yang mereka habiskan di butik mewah adalah tetesan keringat petani yang harus berhemat seumur hidup demi bisa berhaji. Jangan lupakan koleksi kendaraan di garasi rahasianya. Investigasi kita kali ini menemukan deretan mobil SUV mewah dan sedan sport yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, yang sengaja disimpan di beberapa gudang berbeda agar tidak mencolok. Mobil-mobil ini diduga dibeli dari hasil komisi jual beli kuota haji jalur cepat yang ia kendarikan. Bayangkan, harga satu mobil mewah yang ia kendarai setara dengan impian haji puluhan orang yang mengumpulkan uang dari hasil bumi selama berpuluh-puluh tahun. Ia melaju dengan nyaman di atas aspal dengan kendaraan mewah, sementara para jemaah lansia harus berjalan tertatih-tatih di bawah terik matahari 45 derajat Celcius karena fasilitas bus yang tidak memadai akibat dikorupsi. Keberadaan mobil-mobil ini menjadi saksi betapa ia telah menukar amanah suci dengan besi tua yang akan menjadi beban di akhirat kelak. Investigasi kita kali ini juga menelusuri biaya pendidikan anak-anak sang mantan menteri yang menempuh studi di universitas-universitas termahal di Inggris dan Amerika. Biaya kuliah, apartemen mewah di pusat kota, hingga uang saku bulanan yang fantastis diduga kuat berasal dari dana non-budgeter kementerian yang dikelola secara gelap. Ini adalah bentuk pencucian uang yang sangat kejam. Mereka membangun masa depan anak-anak mereka dengan cara menghancurkan masa depan jemaah. Berapa banyak anak cucu jemaah yang harus putus sekolah karena uang tabungan keluarga mereka habis hanya untuk menutupi biaya haji yang terus melonjak akibat dikorupsi. Pendidikan mewah yang mereka tempuh di luar negeri dibayar oleh air mata rakyat jelata yang hanya ingin menyempurnakan rukun Islam. Ini adalah dosa jariah yang akan terus mengalir selama harta haram itu dinikmati. Untuk memutar uang haram tersebut agar terlihat halal, sang mantan menteri diduga membangun jaringan bisnis mulai dari kafe kekinian hingga apartemen sewa. Investigasi kita kali ini menemukan modal pembangunan bisnis-bisnis ini mengalir melalui perusahaan cangkang yang dikelola oleh kerabat dekatnya. Ia ingin uang tersebut terlihat bersih sebagai keuntungan bisnis yang sah.
Namun, bau busuk dari dana haji yang dirampok tidak akan pernah bisa hilang. Bisnis-bisnis ini berdiri di atas fondasi ketidakjujuran yang luar biasa. Setiap rupiah keuntungan yang ia nikmati dari usaha tersebut adalah bagian dari hak jemaah yang ia rampas secara paksa. Ia mencoba menipu manusia dengan menjadi pengusaha sukses. Namun di mata hukum dan Tuhan, ia hanyalah pencuri yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Namun, sepandai-pandainya menutupi bangkai, baunya akan tercium juga. Investigasi kita kali ini berakhir pada momen ketika KPK mulai memasang garis segel di aset-aset mewah tersebut. Satu persatu jam tangan, mobil, dan sertifikat rumah disita oleh negara. Inilah saat dimana kemewahan itu berubah menjadi beban yang menghinakan. Saat ia harus mengenakan rompi oranye, semua barang mewah itu tidak bisa menolongnya sama sekali. Ia akan dikenang bukan sebagai menteri yang berjasa, melainkan sebagai koruptor yang tega memakan dana ibadah umatnya sendiri. Penonton sekalian, kemewahan ini adalah peringatan keras bahwa harta yang didapat dengan cara batil tidak akan pernah membawa keberkahan, melainkan akan menjadi api yang membakar diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.